Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa ba'd. Menanggapi dari beberapa permohonan untuk menerangkan sekilas tentang apa yang perlu kita lakukan di dalam menyongsong bulan Rajab. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rajab itu adalah bulan Allah dan Sya'ban itu adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan dari umatku. Maka berangkat dari hadis di atas, kita perlu untuk mempersiapkan diri. Apa yang sepatutnya kita lakukan di dalam menyambut, di dalam mengisi bulan Rajab ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu, di setiap lahazat, bahkan di setiap nafas itu memiliki nafahat, memiliki hadiah yang diberikan kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang bertakwa. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima nafahat itu. Bulan Rajab adalah gerbang pertama atau persiapan pertama untuk menyongsong bulan Ramadan. Maka yang perlu untuk kita persiapkan di dalam memasuki bulan Rajab ini adalah pertama dengan tajdidut taubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bikathratil istighfar, dengan banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Rajab ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita mempersiapkan menuju Ramadan dengan mentaubati dosa-dosanya badan. Dosanya mata, dosanya tangan, dosanya telinga, dosanya kaki dan sebagainya. Itu kita tobati, kita istighfari di bulan Rajab ini. Baru kemudian nanti masuk di bulan Sya'ban, itu adalah momentum untuk menobati dari dosa-dosanya batin, dari dosa-dosanya hati. Kemudian nanti masuk di bulan Ramadan, kita menobati dari dosa-dosanya ruh. Sehingga ketika 3 rangkaian ini kita lakukan dari bulan Rajab, kita sucikan dari dosa-dosa badan. Kemudian di bulan Sya'ban kita sucikan dari dosa-dosa hati. Kemudian di bulan Ramadan kita sucikan dosa-dosanya roh. Maka nanti masuk di bulan Syawal dia memperoleh Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Aid itu kembali, fitri itu suci. Ya. Untuk sampai kepada suci kan harus melewati proses ini, proses tobat dulu. Karena tobat itu ibarat tanah. Ya. Sedangkan nanti maqamat yang akan diperoleh, yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu ibarat bangunan. Maka barang siapa man la ardalah fala bina'alah. Barang siapa orang yang tidak memiliki tanah, maka dia tidak akan punya bangunan. Maka untuk mendapatkan nafahat, untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu mempersiapkan diri dengan tobat. Di bulan Rajab ini kita tobati dari dosa-dosa badan. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar inilah akan menjadi pintu pembuka dari semua pintu yang tertutup. Dikisahkan ada seorang datang di majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Datang di majelis di pengajiannya Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang masyhur. Imam Hasan Al-Basri tengah mengajar. Ketika Imam Hasan Al-Basri tengah mengajar, tiba-tiba orang tersebut bertanya, "Ya Imam, seraya mengadukan nasibnya, ya, yaitu dia pertaniannya, lahannya yang digarap itu
mengalami kekeringan karena lama tidak ada hujan. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ijlis wastaghfir. Duduklah, bacalah istighfar. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian datang orang yang kedua mengadukan tentang rizki yang sangat sempit untuk dia dapatkan. Sudah bekerja, sudah berusaha, tapi tetap rizkinya itu sempit, tidak pernah cukup. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ijlis wastaghfir. Duduklah dan beristighfarlah. Beberapa saat kemudian datang orang yang ketiga mengadukan mengenai dia sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, ijlis wastaghfir. Duduklah dan beristighfarlah. Murid-murid Imam Hasan Al-Basri ini pada heran, artinya kok aneh sih imam ini. Orang yang bertanya persoalannya berbeda tapi jawabannya sama. Ditanyakan, ya imam, saya perhatikan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, itu persoalannya, pengaduannya, keluhannya berbeda. Namun kenapa engkau jawab dengan jawaban yang sama? Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, ya, kata beliau, ya waladi, alam tasma' qaulahu ta'ala. Apakah engkau tidak membaca firman Allah? Allah berfirman apa? وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 3 problem, 1 jawaban. Yaitu Allah berfirman apa? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Katakanlah, ya, memohon ampunlah kepada Tuhanmu karena Tuhanmu Maha Pengampun. Niscaya apa natijahnya? Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya akan Allah hujani langit dengan hujan yang lebat. Tadi yang pertama mengadukan ladangnya kekeringan, hujan yang lebat. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin, akan diberikan harta, ya, yang banyak. Yang kedua kan apa tadi? Mengadukan tentang ma'isyahnya yang sempit. Yang ketiga, wa banin, ya kan, akan diberikan anak-anak. Nah, yang ketiga mengadukan apa tadi? Istrinya yang mandu. Artinya 3 problem, 1 solusi, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momentum Rajab ini, kita untuk menyambut Ramadan adalah dengan kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil, wallahu ala ma naqulu wakil.